Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Dwi Jayanti. Di sini saya akan mempresentasikan penyusutan fiskal. Berikut pengertian dari penyusutan fiskal. Salah satu biaya usaha yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto saat menghitung penghasilan kena pajak adalah biaya penyusutan. Meski secara umum sama dengan prinsip akuntansi umum, sebenarnya peraturan pajak memiliki ketentuan tersendiri dalam soal penghitungan biaya penyusutan. Kita lanjut next. Ketentuan umum. Melalui ketentuan pasal 9 ayat 2 Undang-Undang PPH secara tegas menyatakan bahwa pengeluaran untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun tidak boleh untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 atau pasal 11A. Pasal 11 Undang-Undang PPH secara umum berisi ketentuan mengenai penyusutan untuk harta berwujud, sedangkan pasal 11A Undang-Undang PPH berisi ketentuan mengenai amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud, termasuk HGB, HGU, hak pakai, goodwill, dan harta atau aset tak berwujud lainnya. Untuk lebihnya, kalian bisa baca sendiri. Oke, kita lanjut next. Kita prinsip usia atau masa manfaat harta. Peraturan fiskal. Perbedaan pertama antara peraturan fiskal dengan SAK adalah terkait dengan penentuan apakah harta tersebut boleh dibebankan atau dibiayakan sekaligus pada tahun terjadinya pengeluaran atau harus melalui penyusutan. Dalam SAK, kita telah tahu bahwa penetapan mengenai hal ini diserahkan sepenuhnya kepada manajemen perusahaan. Tetapi menurut ketentuan fiskal, sebagaimana bisa kita baca pada redaksional kalimat pasal 9 ayat 2 Undang-Undang PPH, pengeluaran atau biaya usaha yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun tidak boleh dibebankan sekaligus. Sebagai contoh, misalnya pada tahun 2012, wajib pajak membeli order, whiteboard, dan perkakas kecil lainnya untuk dipakai dalam kegiatan sehari-hari. Akan tetapi secara fiskal, harga beli perkakas tersebut seharusnya tidak dibebankan sekaligus sebagai biaya di tahun 2012, tetapi dibebankan secara bertahap sesuai dengan umur atau masa manfaat perkakas yang bersangkutan. Untuk lebihnya, kalian bisa baca sendiri. Oke, kita lanjut next. Next, usia atau masa manfaat harta. Dalam menentukan usia atau masa manfaat harta, fiskal juga memiliki aturan tersendiri, yaitu seperti yang dicantumkan dalam pasal 11 maupun pasal 11A Undang-Undang PPH. Dalam kedua pasal ini, usia atau masa manfaat harta ditetapkan sebagai berikut. Pengelompokan harta. Untuk mengetahui di kelompok beberapa aktivitas yang ada di PMK nomor 96 atau PMK 03 2009. Di lampiran tersebut sudah ditentukan jenis-jenis aktivitas untuk masing-masing kelompok harta yang disebutkan di tabel di atas, sesuai dengan jenis usaha dan kewajiban kegiatan wajib pajak. Untuk lebihnya, kalian bisa baca sendiri. Oke, kita lanjut next. Non-depreciable asset. Dalam ketentuan fiskal ada aktivitas yang digolongkan sebagai aktivitas yang tidak boleh disusutkan, yaitu tanah hak milik, termasuk tanah yang berstatus hak guna bangun, hak guna usaha, dan hak pakai yang pertama kali. Terkait dengan tanah, hak hanya perpanjangan hak guna bangun, hak guna usaha, atau hak pakai saja yang boleh disusutkan melalui mekanisme amortisasi sesuai pasal 11A Undang-Undang PPH. Untuk lebihnya, kalian bisa baca sendiri. Oke, kita lanjut next. Depreciable not deductible. Aktivitas atau harta yang tergolong depreciable not deductible asset adalah aktivitas yang boleh ketentuan dan peraturan pajak dianggap tidak memiliki hubungan dengan kegiatan usaha untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Untuk lebihnya, kalian bisa baca sendiri. Oke, kita lanjut next. Depreciable deductible only 50% untuk aset berupa kendaraan dinas dan telepon seluler milik perusahaan yang boleh dibawa pulang oleh pegawai tertentu. Berlaku ketentuan bahwa penyusutannya hanya boleh dibebankan sebesar 50% dari total penyusutan fiskal yang berlaku. Ketentuan ini diatur melalui keputusan Dirjen Pajak nomor KEP 220 PJ
atau PJ 2002 tanggal 18 April 2002 dan dijelaskan lebih lanjut dalam Surat Edaran Dirjen Pajak nomor SE 09 PJ 42 atau 2002 tanggal 17 Mei 2000. Metode penyusutan yang diperbolehkan oleh Undang-Undang PPH hanya ada dua, yaitu metode garis lurus atau GL Straight Line Method dan metode saldo menurun. Khusus untuk aset atau aktivitas berupa bangunan, metode penyusutan yang diperkenakan oleh Undang-Undang PPH hanyalah metode garis lurus. Untuk lebihnya kalian bisa baca sendiri. Oke, kita lanjut next. Saat dimulainya penyusutan. Penyusutan fiskal dimulai pada bulan terjadinya pengeluaran, meski pengeluaran itu terjadi di akhir bulan. Misalnya, maka secara fiskal atas aset tersebut berhak mendapat penyusutan. Misalnya jika kita membeli komputer di bulan September 2012 seharga 10 juta, maka untuk tahun pajak 2012 komputer tersebut boleh disusutkan sebanyak 4 bulan, terhitung mulai September hingga Desember ya. Dengan menggunakan metode garis lurus, misalnya penyusutan komputer untuk tahun 2012 dihitung sebesar 10 per 4 tahun dikali 4 per 12, ya hasilnya 833,33. Khusus untuk aset yang masih dalam proses pengerjaan, misalnya bangunan yang masih dalam proses pembangunan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan aset tersebut. Dalam kondisi tertentu bahkan dimungkinkan untuk wajib pajak mengajukan permohonan agar penyusutan atas aset tersebut dimulai pada saat harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan atau pada saat aset itu menghasilkan. Oke. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.